Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Taib, di sini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-11, masih tentang lanjutan bab barang siapa yang melaksanakan tauhid maka bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, di sini disebutkan hadis yang cukup panjang. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat 'alayya al-umamu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu fanadhartu fa idha sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuka ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة. Baik. Artinya, tetapi di sini Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat. Ya, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat nanti di hari kiamat. Ya, beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nanti kejadian di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, di mana akan diperlihatkan kepada beliau umat-umat yang diutus kepada mereka para rasul. Maka aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak, suatu kumpulan manusia yang sangat banyak. Aku pun mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Tapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula. Maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian bangkitlah beliau, yakni Rasulullah SAW, dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun, para sahabat, memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ya, siapa 70.000 orang tadi? 70.000 orang dari kalangan umat Rasulullah yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau, maka beliau pun bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta dikai, dan tidak juga melakukan tatayyur, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nanti akan dijelaskan ya maksudnya. Kemudian lalu berdirilah Ukasha ibnu Mihsan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Ya, beliau meminta didoakan oleh Rasulullah SAW untuk agar beliau termasuk ke dalam 70.000 orang tadi yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah SAW menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Ya, kamu termasuk mereka. Ya. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Maka kemudian beliau menjawab, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Karena Ukasyah sudah memintanya tadi, dan kemudian sudah dikabulkan bagi Ukasyah, dan dia yang paling paling cepat dalam meminta didoakan atau permohonan tadi agar termasuk ke dalam golongan 70.000 orang tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak lagi
mendoakan untuk yang lainnya, karena nanti tentunya semua orang akan meminta didoakan agar termasuk ke dalam 70.000 orang tadi. Taib. Di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ada yang mengatakan ditampakkan pada malam Isra, ya pada malam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Ada juga yang mengatakan bahwasanya diperlihatkan di dalam tidur, ya di dalam mimpi beliau. Taib. Kemudian ar-rahtu itu sejumlah orang sebanyak 3 sampai 5. Dikatakan ar-rahtu, yaitu bilangan antara 3 sampai 9. Untuk jumlah orang antara 3 sampai 9 dikatakan ar-rahtu. Kemudian sawadun azim, itu sejumlah orang yang dalam jumlah yang besar. Ya, sejumlah orang dalam jumlah yang besar, yang banyak. Kemudian khadhan nasu fi ulaik, yaitu artinya manusia berselisih tentang siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Maka pokok-pokok pembelajaran di sini dari pelajaran kita yang ke-11, yang pertama, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ditampakkan seluruh umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melihat bahwasannya umatnya adalah umat yang terbanyak. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu umat yang terbanyak jumlahnya. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hal itu setelah beliau melihat sedikitnya orang yang memenuhi seruan para nabi terdahulu. Ya, karena beliau sebelumnya melihat ada seorang nabi yang hanya memiliki pengikut segelintir orang saja, hanya beberapa orang saja, bahkan ada hanya 1-2 orang saja, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sedikit pun. Ya, satu pun tidak ada yang mengikuti seruan nabi tersebut dari umatnya. Taib. Kemudian yang kedua adalah semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam kebaikan. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka sungguh para sahabat telah saling membahas tentang sifat-sifat 70.000 orang yang masuk surga dan tanpa hisab dan tanpa adab tadi, karena mereka berharap untuk termasuk dalam golongan tersebut. Yang mereka tentunya ingin termasuk ke dalam 70.000 orang tadi yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Taib. Kemudian pokok pembelajaran yang ketiga, sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab karena mereka benar-benar telah melaksanakan tauhid. Ya, sifat-sifat mereka yaitu yang pertama, tidak meminta diruqyah, dia tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Jadi tidak meminta untuk diruqyah oleh orang lain karena kuatnya sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kemuliaan jiwa mereka untuk tidak merendahkan diri kepada selain Allah. Hal ini tidak termasuk bila mereka meruqyah diri mereka sendiri atau diruqyah oleh orang lain tanpa adanya permintaan darinya. Taib. Tapi walaupun seperti ini, kemarin yang kita lewati hadis sebelumnya ya terkait dengan sahabat Husain ibn Abdurrahman yang meminta diruqyah oleh orang lain karena memang ketika itu keadaan beliau tidak memungkinkan untuk meruqyah dirinya sendiri karena beliau habis disengat binatang yang berbisa, beracun. Maka beliau pun meminta untuk diruqyah oleh orang lain, tapi itu tidak menafikan sikap tawakal yang ada di dalam diri beliau. Taib. Tapi memang yang paling utama ketika seseorang tidak meminta diruqyah oleh orang lain, dia berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri dan berusaha untuk tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun juga orang yang diruqyah oleh orang lain tanpa permintaannya, tanpa dia meminta kepada orang lain, maka ini juga tidak tidak termasuk ke dalam meminta ruqyah kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW juga pernah beliau diruqyah oleh Aisyah tanpa beliau meminta untuk diruqyah. Taib. Kemudian yang kedua, tidak minta kepada orang lain untuk mengkai dengan api, yaitu menyembuhkan luka dengan menyembuhkan suatu luka atau penyakit ya yang ada di tubuh dengan dikai, yaitu dengan ditempeli besi yang panas ya, ditempeli besi yang panas. Itu cara pengobatan dengan kai, dengan api, sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ruqyah dan kai keduanya dibolehkan, tetapi meninggalkannya lebih utama dan lebih sempurna dalam pelaksanaan tauhid. Taib. Kemudian yang ketiga, tidak tatayyur, yaitu tidak beranggapan sial baik dengan burung atau bulan atau yang semisalnya. Nabi SAW bersabda, tiarah adalah kesyirikan. Ya, tiarah adalah syirik. Jadi misalnya menganggap
burung, kalau ada burung tertentu yang datang atau mendengar suara burung tertentu itu pertanda sial misalnya, atau bulan-bulan tertentu itu bulan-bulan yang mendatangkan kesialan, kalau misalnya kita mengadakan hajat di bulan tersebut misalnya, atau hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu atau yang lainnya. Maka ini semua merupakan termasuk bentuk tiara atau tatayyur yang dilarang dalam syariat, dilarang dalam agama Islam, dan ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk syirkul asghar, kesyirikan yang kecil minimalnya. Baik. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersandar hanya kepada Allah dalam usaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan tentunya, ya. Mereka bertawakal kepada Allah, benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mereka menempuh sebab, yaitu mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Taib. Kemudian poin yang keempat, tawakal dengan mengerjakan sebab. Dari hadis tersebut bukan berarti bahwa orang yang melaksanakan tauhid tidak mengerjakan sebab. Jadi misalnya kalau kita ingin pintar, ya kita harus belajar. Kita harus menempuh sebab, yaitu dengan belajar. Kalau kita mau sembuh, ya kita harus menempuh sebab, yaitu berupaya untuk mencari obat atau berobat, ya, untuk menyembuhkan penyakit kita. Ini yang dimaksud dengan menempuh sebab, ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah mereka meninggalkan sebagian perkara yang dimakruhkan, seperti minta dikai atau diruqyah, padahal mereka membutuhkan perkara itu. Hal itu karena sempurnanya sikap tawakal kepada Allah, ya. Adapun selain itu dari pengobatan yang tidak dimakruhkan, seperti seseorang meruqyah dirinya sendiri atau berobat dengan minum madu atau habbatus sauda dan yang lainnya, atau dengan pengobatan modern, maka meninggalkannya bukanlah hal yang disyariatkan. Karena Nabi SAW telah bersabda, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah telah menurunkan obatnya. Maka mengetahui obat itu orang yang mengetahuinya dan tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya. Taib. Jadi tawakal itu tidak menafikan menempuh sebab. Ya, ketika kita bersandar hanya kepada Allah, tentunya kita berupaya untuk menempuh sebab. Ya, berupaya untuk berikhtiar, ya, berusaha agar apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Taib. Kemudian poin yang kelima, kebagusan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasyah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah agar dirinya termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, kamu termasuk dari mereka. Dan sungguh Ukasyah terbunuh sebagai syahid dalam memerangi orang-orang yang murtad. Ya, beliau kemudian mati syahid ketika memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam. Ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Maka tentunya ini termasuk bukti akan kenabian Rasulullah SAW ketika beliau sudah mengatakan, ya, bahwasanya Ukasyah itu akan termasuk ke dalam 70.000 orang tadi. Yang ternyata memang Ukasyah kemudian gugur di medan peperangan dalam keadaan syahid. Kemudian ada orang yang lain juga yang juga meminta untuk didoakan kepada Allah agar termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah SAW berkata, kamu telah kedahuluan oleh Ukasyah. Hal ini disebabkan beliau khawatir akan adanya orang yang meminta, padahal dia bukan termasuk orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan nanti tentunya semua orang akan meminta untuk didoakan agar termasuk ke dalam 70.000 orang tadi. Maka ucapan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan tentang akhlak beliau yang mulia, di mana beliau menjawab permintaan tersebut dengan jawaban yang baik dan mencukupi dengan apa yang telah dimaksudkan. Ya, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran yang ke-11. Taib. Kemudian kita lanjutkan pelajaran yang ke-12, ya, karena ini materi kita masih cukup banyak, ya, sedangkan sebentar lagi kita ujian akhir semester. Jadi ini kita ngebut ini, ya, materinya kita kebut, ya, kita kejar tayang. Taib, maka kita lanjutkan di sini. Pelajaran yang ke-12. Di sini dibawakan tentang bab takut dari kesyirikan, ya, takut dari kesyirikan. Dalam mukaddimah disebutkan tauhid merupakan nikmat yang sangat besar. Apabila Allah memberikannya kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut menjaganya secara keilmuan dan amalan, sehingga wajib baginya untuk takut kalau nikmat tersebut hilang. Ya, takut khawatir nikmat tauhid hilang dari dirinya.
Untuk menjaga agar nikmat tersebut tidak hilang, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengenali lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dan dia harus takut dengannya, ya takut dari kesyirikan, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dosa kesyirikan bagi siapapun yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Kemudian juga berkata Al-Khalil alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari menyembah patung-patung, ya menyembah berhala-berhala. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam saja, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Padahal beliau merupakan imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang saleh, para nabi dan para rasul sekalipun, mereka mengkhawatirkan diri mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka tentunya kita pun lebih layak lagi, lebih pantas lagi untuk khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Taib. Maka hakikat takut dari kesyirikan adalah bersungguh-sungguh menuju kepada Allah dan berlindung dengannya, serta menjaga dirinya dari kesyirikan, sebab-sebab dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga dia berhati-hati darinya. Dan sungguh di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha membolak-balikkan hati para hambanya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka hadis doa ini hendaknya sering kita baca, senantiasa kita baca di dalam doa-doa kita panjatkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya, di atas tauhid, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Baik, kemudian di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, wajnubni wa baniya, artinya adalah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung, ya, dari menyembah berhala-berhala, dari perbuatan kesyirikan. Kemudian al-asnam itu jamak dari sonamun, ya, sonamun jamaknya asnamun adalah segala sesuatu yang diukir dalam bentuk tertentu, yaitu patung. Ya, patung-patung yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan, berhala-berhala yang akhirnya menjadi berhala-berhala yang disembah. Taib. Kemudian pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang ke-12 ini, yang pertama, kesyirikan adalah dosa terbesar. Ya, syirik adalah kezaliman yang paling zalim dan kejelekan yang paling jelek, serta merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari kesyirikan itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Ya, ini Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Ini ketika pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya ini bagi orang yang berbuat kesyirikan dan dia belum bertaubat kepada Allah hingga ajal menjemputnya, maka dosa kesyirikan yang dilakukan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa selain dosa kesyirikan, walaupun pelakunya belum bertaubat kepada Allah ketika kemudian dia meninggal dunia, artinya dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan dosanya tadi. Kalau itu selain dosa kesyirikan, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bisa jadi karena amalan-amalan kebaikan lain yang dia lakukan, bisa jadi karena doa orang lain yang memintakan doa ampunan baginya, ya bisa jadi karena syafaat orang-orang yang beriman ataupun syafaat-syafaat yang bisa dia dapatkan nanti di akhirat. Taib. Kemudian yang kedua, syirik besar. Kesyirikan itu ada dua, ya. Jadi jenis kesyirikan itu ada dua. Yang pertama syirkul akbar, yaitu syirik besar, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, dalam perkara ibadah maksudnya. Ya, seperti berdoa kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah, ya, menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Kemudian bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya dia beribadah, dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian syirik kecil, jenis yang kedua, yaitu semua yang disebut di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kesyirikan, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan syirik besar.
Ya seperti contohnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Misalnya dia bersumpah dengan selain Allah, misalnya dia bersumpah dengan Rasulullah sekalipun tidak boleh. Ya bersumpah dengan nama Rasulullah tidak boleh, karena kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala maupun sifat-sifatnya. Juga contohnya ucapan seorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Ya kalau seandainya bukan karena Allah dan karena fulan, ini tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata dan di sini, karena kalau kita menggunakan kata dan, maka kita menyamakan Allah dengan makhluknya, menyetarakan Allah dengan makhluknya. Jadi yang boleh adalah dengan kata kemudian karena fulan gitu ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena sebab fulan, maka kayak saya akan seperti ini seperti ini. Ini yang boleh ya. Kemudian, karena tentunya yang menghendaki, yang menetapkan semuanya adalah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu hanya sebagai sebab saja. Tayyib. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu yang pertama, perbedaan yang pertama, syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik besar itu mengharuskan kekal di dalam neraka, sedangkan syirik yang kecil tidak mengharuskan kekal di dalam neraka. Kemudian perbedaan yang ketiga, syirik besar itu membatalkan semua amalan, yang membatalkan semua amal ibadah yang dilakukan, semua amal kebaikan yang telah dilakukan. Adapun syirik kecil itu membatalkan amalan yang ada padanya kesyirikan tersebut, hanya membatalkan amalan yang tercampuri dengan kesyirikan yang kecil tadi. Adapun selainnya itu tetap tidak dihapus. Kemudian yang keempat, perbedaan yang keempat, syirik besar itu menghalalkan darah dan jiwa pelakunya selama bukan seorang kafir zimmi atau muahad atau musta'man. Ya kafir zimmi itu kafir yang orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam, yang mereka kemudian diwajibkan membayar upeti, membayar jizyah, yang membayar sejumlah uang yang diserahkan kepada pemimpin atau pemerintah kaum muslimin, yang dengannya mereka pun terjamin keamanannya dan mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin. Ini kafir zimmi. Kemudian kafir muahad, ini kafir orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, namanya kafir muahad. Kemudian musta'man, ini orang-orang kafir yang diberikan perlindungan oleh orang-orang muslim atau diberi perlindungan oleh orang-orang atau orang yang muslim, seorang muslim atau seorang mukmin memberikan perlindungan, ya jaminan keamanan kepada kepada orang yang kafir, seseorang yang dia di atas kekafiran, maka dinamakan kafir musta'man. Yang mana ketiga jenis orang-orang kafir ini tidak boleh untuk diperangi, tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk diambil hartanya dan yang lainnya. Maka mereka dijaga dalam Islam, ya dijaga hak-hak mereka dalam Islam. Kemudian adapun syirik yang kecil itu tidak menjadikan halal harta dan jiwanya. Taib. Karena dia tidak keluar dari agama Islam, dia statusnya masih seorang muslim, masih seorang mukmin. Adapun kesyirikan yang besar itu menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Taib. Kemudian yang keempat, dosa-dosa selain kesyirikan. Dosa selain dosa syirik masuk di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni orang yang berdosa tersebut dan langsung masukkannya ke dalam surga sebagai bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah juga bisa mengadabnya terlebih dahulu sesuai dengan keadilannya. Kemudian orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari kesyirikan tersebut bagi siapapun yang dikehendakinya. Tayyib. Ini bagi mereka yang pelaku dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Tayyib. Kemudian yang kelima, ketakutan para nabi dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya dari perbuatan syirik, padahal Allah telah menjadikannya sebagai satu-satunya teladan dalam kebaikan. Dan beliau juga telah menghancurkan patung-patung dengan kedua tangannya. Beliau berdoa kepada Allah untuk diri dan anak keturunannya agar dijauhkan dari menyembah patung, karena beliau telah melihat banyaknya manusia yang terfitnah dengan keberadaan patung. Sebagaimana beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sungguhnya patung-patung itu, berhala-berhala tersebut telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ya, Quran surat Ibrahim ayat 36. Banyaknya orang yang binasa menumbuhkan sikap takut terhadap sebab-sebab kebinasaan dan kesesatan. Maka siapa yang merasa lebih aman dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau orang yang paling dicintai oleh Allah saja masih mengkhawatirkan diri dan anak keturunannya dari kesyirikan, tentu kita harus lebih khawatir atas diri-diri kita.
Taib. Kemudian yang terakhir, bahaya dari kesyirikan. Wajib bagi kita untuk berhati-hati dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Di antaranya adalah apa yang telah menimpa kepada sebagian orang yang mengaku sebagai seorang muslim dari sikap ghulu berlebihan terhadap para nabi dan orang-orang saleh dengan meminta pemenuhan kebutuhan dan pembebasan masalah kepada mereka, bernazar dan berkorban untuk mereka serta meminta syafaat dari mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari perkara tersebut dan tidak ada tebusan bagi perbuatan syirik tersebut kecuali dengan bertaubat dan ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau tidak, maka barang siapa yang mati di atas kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Tayyib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, pelajaran yang ke-11 dan ke-12. Tayyib, itu intinya. Nanti bisa kalian baca-baca kembali. Tayyib, untuk soal-soal evaluasi silakan bisa coba dikerjakan ya, untuk membantu memahami materi yang telah disampaikan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.